coupling. Misalnya couplingnya di sini adalah 100 meter persegi. Dari 100 meter persegi yang boleh dibangun berapa? Misal KDB-nya 60, berarti yang boleh dibangun adalah 60 meter persegi. 40 meternya untuk apa? 40 meternya untuk ruang terbuka, untuk pekarangan, ya untuk parkir dan lain-lain. Nah, itu disebut dengan KDB. KLB ada koefisien lantai bangunannya hubungannya dengan koefisien berapa jumlah lantai, kan? Ini rumusnya biasanya eh, jumlah lantai dibagi dengan KDB itu kan. Makanya tadi saya bilang KLB-nya mungkin 0,75 itu kan. Kenapa KDB-nya nggak satu ya karena KDB-nya dia 0,60 itu kan. Jadi satu dibagi 0,60 seperti itu. Tinggi ini kan dia terkait dengan tinggi ya. Tinggi ketinggian bangunan. GSB itu adalah garis sempadan bangunan. Berarti jarak antara antar bangunan seperti itu. Jadi ini sebenarnya harusnya ada satu rumah lagi di sini ya. Misalnya ada satu rumah, nah jadi dia tuh jarak terhadap rumah GSB. Kalau GSB belakang berarti jarak antara bangunan eh, A ini dengan bangunan B yang ada di belakangnya. Kalau GSB samping itu berarti dia jarak antara garis sempadan bangunan antara rumah A dengan rumah yang di sampingnya, misalnya rumah C ini berapa. Jadi eh, ada rumah-rumah tunggal. Kalau rumah-rumah tunggal itu kan dia rumahnya sifatnya terpisah atau ada jarak gitu kan sehingga dia bukan rumah deret ya. Dia bukan rumah yang deret sehingga dia punya GSP. Nah, kemudian kalau GSJ ini adalah garis sempadan jalan, artinya jarak antara bangunan terhadap jalan. Nah, jarak bebas ini biasanya hubungannya dengan sudut pandang gitu ya. Sudut pandang bangunan. Mungkin kita bisa pernah melihat ya, misalnya ada perempatan seperti ini. Ya, bila ada perempatan ada yang mendapat rumah hook seperti ini biasanya ya di sini pasti dikosongkan atau non bangunan. Kenapa? Karena bangunannya pasti diperbolehkan di sini. Jadi nggak boleh ada dia kena GSJ nih, garis sepadan jalan dia karena garis sempadan jalan. Sehingga ini menjadi ruang jarak bebas. Kenapa di sini nggak boleh ada bangunan? Di sini harus ada GSD dan jarak bebas. Karena ini nanti orang yang berkendara dari sini dia bisa melihat. Oh, di sini ada orang, ada motor juga nih. Misalnya ada motor dari sini dia bisa melihat. Motor dari sini juga bisa lihat. Kalau di sini ditutup, dibikin bangunan, orang yang berkendaraan dari sini itu tidak akan bisa melihat kalau ternyata dari sisi sebelah sini ada kendaraan, sehingga di sini berpotensi tabrakan seperti itu. Nah, jadi sebenarnya kalau yang hook, sisi-sisi sini itu tidak boleh dibangun. Ini namanya jarak bebas. Nah, itu yang dimaksud dengan peraturan, aturan ya, aturan rancangnya seperti itu. Gimana, Davara? Oke, cukup. Kalau cukup, mungkin ini atau ada lagi. Kalau enggak, saya pindah ke software, pengenalan softwarenya. Oke. Nah, ini. Ya, ini adalah pengenalan software yang mungkin nanti bisa sambil dimulai kalian cicil ya. Karena harapannya mulai eh, minggu depan kita sudah mulai apa namanya? Kita sudah mulai untuk praktek seperti itu ya. Kita udah mulai praktek eh, praktikum komputer perancangan gitu ya. Nah, eh ini mungkin hanya pengertian ya. Kalau pengertian mungkin kalian sudah bisa memahami ya. Misalnya ini eh, waktu waktu tugas angkatan 2000 berapa ya? 2014 kalau nggak salah. Ini dia membuat tugasnya adalah saya menugaskan mereka untuk membuat unisula seperti itu ya. Jadi jadinya seperti ini ya. Ini tiga dimensi unisula yang dibuat oleh per kelompok seperti itu. Nah, kemudian software yang ada di dalam komputer perancangan itu ada software CAD ya, AutoCAD ya, AutoCAD. Kenapa? Karena ternyata kadang walaupun sekarang udah mulai berkurang ya. Kalau zaman saya dulu tuh AutoCAD itu masih cukup sering ditemui di PWK gitu ya. Karena klien-klien itu masih
banyak menggunakan CAD itu kan. Tapi sekarang sudah banyak berubah saya lihat ya. Sekarang saya temuin di apa namanya di dunia pekerjaan itu sekarang udah mintanya SketchUp, Lumion, utamanya udah mintanya di Lumion seperti itu ya. Nah, ini adalah software yang mungkin hmm, bisa kalian persiapkan. Utamanya dua ini ya, SketchUp dan Lumion. Nah, ini yang mungkin bisa dipersiapkan seperti itu ya. Kenapa? Ya karena mungkin kita akan lebih banyak menggunakan ini ya. Kemudian sebenarnya untuk untuk menggambar itu sebenarnya menggunakan SketchUp. SketchUp ini adalah software untuk eh, menggambar ya, dalam artian eh, software untuk menggambarnya itu SketchUp. Kemudian Lumion ini bukan untuk menggambar, tapi dia untuk rendering. Ya, jadi kalau Anda mau menggambar ya tetap aja nanti menggambarnya pada SketchUp. Dan kemudian nanti pada saat renderingnya baru dimasukkan ke Lumion. Jadi nanti setelah selesai menggambar di SketchUp, nanti formatnya dirubah, gitu kan. Formatnya dirubah sesuai dengan formatnya Lumion, kemudian nanti dibuka di Lumion. Setelah dibuka di Lumion, nanti baru nanti di rendering mau dijadikan JPEG atau mau dijadikan video seperti itu. Ya, tapi secara fundamentalnya kalian menggambarnya di sini, gitu ya. Kalian menggambarnya di SketchUp. Nah, kemudian alat-alat rendering lainnya, karena Lumion ini kan dia bukan cukup, memang sangat berat karena memang besar gitu kan. RAM yang diperlukan besar sekali ya. Kalian yang nanti semisalnya ingin ngerender tugas, kalian bisa Lumion ini ada di Geospatial. Di Geospatial itu ada CPU yang cukup mumpuni ya, cukup bagus. Sekarang CPU-nya nyambung sama TV besar ya. Saya sambung dengan TV besar. Yaitu cukup mumpuni untuk merender Lumion, untuk membuat video animasi atau untuk membuat JPEG ya, gambar. Jadi kalian kalau nanti seandainya eh, terkendala dalam tugas render JPEG dan juga render video, nanti kalian bisa ke ruang geospasial ya. Nah, kemudian yang kedua adalah Enscape. Enscape ini dia seperti software rendering juga sama seperti Lumion ya, tapi dia mungkin kalau Lumion itu grade S ya, grade S, grade yang spesial, sedangkan Enscape ini dia grade A lah. Dia lebih lebih ringan ya, dia lebih ringan daripada Lumion ya. Tapi kalau di Lumion itu kan objek-objek bisa bergerak, mobil bisa bergerak gitu kan, burung-burung bisa bergerak, manusia bisa bergerak gitu ya. Tapi kalau di Enscape ini objeknya tidak bergerak. Satu-satunya objek yang bergerak bukan satu ya. Ada dua objek yang bergerak di Enscape. Yang pertama itu adalah air, yang kedua adalah pohon. Jadi sepengetahuan saya hanya dua objek itu yang bisa bergerak di Enscape. Ya, kalau di Lumion hampir banyak objek yang sangat bergerak itu kan. Ya, mobil bisa bergerak, hewan-hewanan bisa bergerak. Kalian taruh kudanya nanti bergerak pada saat video animasi. Kalian taruh burung dara, nanti burungnya nanti akan berterbangan seperti itu. Jadi bedanya di situ antara Lumion dan Enscape. Tapi untuk grafis sebenarnya tidak jauh beda ya. Maksudnya tidak jauh. Ada berbeda ya, tentu Lumion lebih bagus, tapi rada samar ya, hampir 11-12 gitu. Cuman sangat ketoro ya pada saat eh, pergerakan itu ya, pergerakan objeknya. Jadi kalau landscape ini yang bergerak hanya mungkin yang bergoyang-goyang hanya pohon sama air yang mengalir seperti itu. Nah, V-Ray ini eh alat rendering juga. V-Ray ini SketchUp punya ya. Jadi dia dari SketchUp langsung seperti itu. Plugin tambahan. Jadi kalau kalian download SketchUp, nanti kalian mungkin tidak akan mendapatkan V-Ray-nya juga. Jadi V-Ray itu harus di-download secara terpisah, kemudian diinstal secara plugin. V-Ray ini juga rendering ya. Rendering juga, tapi V-Ray ini renderingnya untuk rendering JPEG ya. Bisa untuk video nggak bisa, tapi saya tidak pernah berhasil ya merendering video dengan menggunakan V-Ray ya.
Lama sekali, lama sekali, lama sekali untuk video. Saya pernah tinggal sampai dari sore 24 jam itu belum selesai. Padahal hanya beberapa detik seperti itu. Ya sampai akhirnya laptop saya yang sebelumnya itu jadi korban itu ya, jadi blue screen ya sampai jeblok ya gara-gara saya nyoba pakai V-Ray. Jadi ya kalian juga eh, bikin yang simpel-simpel aja. Kalau kalian mau ngerender, maka renderlah misalnya per 30 detik misalnya ya. Render video itu kan, render video per 30 detik per 1 menit. Maksimal 1 menit lah, 1 menit ini udah jago ini ya. Nanti potongan-potongan video itu nanti digabungkan. Jangan merender langsung video 10 menit atau 1 jam, gitu kan. Wah, itu bisa jadi korban ini ya. Laptopnya bisa jadi korban. Kemudian waktunya juga pasti sangat lama. Yang pasti laptop jadi korban itu ya. Jadi eh dalam apa namanya dalam nanti membuat video animasi di split aja ya per 10 detik, 20 detik atau 30 detik. Nanti kalian hasil video animasinya nanti kalian sambung-sambungkan itu ya dengan aplikasi video Movie Maker misalnya gitu ya. Nanti kan bisa disambung-sambung-sambungkan seperti itu. Ya, ya ini sekilas saja ya dulu ini namanya AutoCAD ya. AutoCAD ini salah satu ini ya pelopor ya dari manual ke computerized ya. Ini dulu lab sebelum apa hidup sebelum adanya AutoCAD itu kan atau hidup tanpa adanya AutoCAD. Jadi dulu orang menggambar ya ya seperti inilah zaman dulu. Ini adalah insinyur zaman dulu selalu punya yang namanya meja gambar ya. Kemudian ya ya gambar dengan manual ya itu kehidupan eh, engineer ya zaman dulu. Nah ini juga SketchUp ya dulu logonya seperti ini. Kemudian sekarang berubah karena udah diakuisi ya. Dulu punyanya Google itu kan. Google dulu dia kenapa SketchUp itu tren itu ya? Karena dulu SketchUp itu yang punya adalah Google dan Google itu membuat SketchUp itu dengan moto bahwa apa 3D for everyone itu kan. Jadi dia ingin bahwa semua orang itu bisa menggambar 3D itu bagian dari dia apa ya? Dari dia apa mengisi permasalahan yang ditinggalkan oleh AutoCAD. AutoCAD ini bagus gitu ya, detail itu ya, tapi sulit untuk dipelajari. Artinya memang butuh waktu lama untuk mempelajari. Tapi SketchUp itu tidak seperti AutoCAD itu mudah untuk digunakan ya, karena Anda hanya tinggal gambar, habis gambar nanti gambarnya ditarik ke atas, ditarik ke bawah, tarik ke samping, tarik ke kiri ya. Jadi ya bisa digunakan oleh semua orang. Memang itu motonya ya. Tapi sekarang sudah dibeli oleh Trimble ya, Trimble. Sekarang SketchUp sudah dibeli oleh Trimble. Eh, karena ini V-Ray adalah anunya apa namanya plugin-nya ya, V-Ray for SketchUp. Ini adalah Lumion. Saya juga kurang paham sekarang Lumion udah sampai Lumion berapa ya, karena di saya itu Lumion hanya sampai Lumion 6 itu ya. Lumion terakhir yang saya ini ya. Kayaknya sekarang udah belasan. Kenapa Lumion 6 ya yang masih bisa dirender oleh laptop saya ya Lumion 6. Makin tinggi Lumion itu makin makin bagus animasi grafiknya, konsekuensinya makin tinggi juga eh, spek laptop yang harus digunakan sehingga saya udahlah pakai Lumion 6 aja udah cukup bagus seperti itu. Nah, ini tadi Enscape ya. Enscape ini versi secara grafis dia versi dari Lumion ya, versi versi di satu tingkat di bawahnya ya. Tapi di sini Enscape ini dia berbayar. Berbayar sekitar kalau saya nggak salah 200 sampai 300 ribu per bulan itu ya. Tapi nggak apa-apa, masalahnya dia berbayarnya per bulan. Jadi biasanya teman-teman arsitek itu dia menggunakan ini, Enscape daripada Lumion. Karena lebih
lebih ini lebih lebih ringan itu kan, lebih ramah di apa komputer atau laptop kita ya. Dan kemudian dengan walaupun berbayar tapi berbayarnya ini dia sifatnya bulanan. Jadi teman-teman arsitek saya itu biasanya dia ya eh, kalau dia dapat kerjaan baru dia berbayar, baru dia membeli gitu kan. Tapi kalau seandainya dia lagi tidak ada job arsitektur ya nggak usah beli langganan gitu kan. Jadi langganan ini hanya dibeli kalau dia sedang ada pekerjaan seperti itu. Fleksibelnya seperti itu. Oke, mungkin itu materi hari ini. Kira-kira ada yang ditanyakan terkait software. Iya, silahkan. Oh, nggak ada. Oh, cukup. Oke, kalau cukup nanti untuk yang perkuliahan jam 1 diganti dengan kuliah pakar ya. Nanti harapannya pada datang. Jadi nanti yang mengisi kuliah pakar nanti ini Mas Radityo ya, alumni 2001 kalau tidak salah. Mas Radityo ini dia sudah kayaknya dia punya 3 konsultan. Dia udah punya 3 konsultan ya. Bukan bekerja tapi dia yang memiliki ya. Jadi dia owner ya, owner 3 konsultan yang ada di Semarang. Dan kemudian per hari ini aja bukan per hari ini ya, per tahun kemarin dia tuh di kantornya tuh ada sekitar 30-an alumni PWK. Jadi dia tuh selalu membuka siapa aja yang mau kerja boleh kerja di PWK. Jadi dia tidak melihat skillmu, dia tidak melihat kamu bisanya apa, ya. Yang penting kamu lulus IPK-mu berapa, yang penting kamu lulusan PWK boleh gabung di konsultannya. Dia punya 3 konsultan seperti itu. Nah, eh nanti dia akan hadir ya. Nanti silahkan kalian juga hadir karena nanti akan sangat membantu kalian untuk mencari mencari TA, untuk kalian mencari tempat kerja praktek gitu, atau bahkan nanti bisa sangat membantu kalian pada saat nanti lulus dan butuh pekerjaan, gitu ya. Ya nanti tinggal daftar aja di sana ya. Total udah ratusan mahasiswa yang kerja di tempat dia, gitu ya. Tetap ratusan mahasiswa PWK yang sudah kerja di tempat dia. Ya, walaupun ya dari ratusan itu sifatnya seperti batu loncatan seperti itu kan. Jadi setahun 2 tahun kemudian pindah itu kan jadi ASN atau apa. Tapi nggak apa-apa. Yang penting bisa menampung saat lulus, jadi bisa langsung kerja. Jadi nanti datang semua. Ini sangat menarik biar Anda juga nanti bisa kenal itu kan dengan orang yang nanti mungkin bisa membantu di KP ataupun nanti eh, setelah lulus itu ya. Oke, itu saja dari saya ya. Jangan lupa nanti datang jam 1 siang. Saya tutup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.